Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ulasan singkat tentang penjelasan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Mengartikan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Setelah kita menerjemahkan ayat, kita coba bahas sebagian hukum tajwid yang terdapat dalam ayat tersebut. Di antaranya ada kalimat likullin ja'alna, tanwin kasrah bertemu dengan huruf jim. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya karena ada tanwin kasrah atau kasrotain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu jim. Yang kedua ada kalimat minkum syir'ah. Ada mim mati bertemu dengan shin. Hukum bacaannya idhar syafawi dikarenakan ada mim mati bertemu dengan huruf shin. Kemudian ada kalimat wa min haja. Dalam kalimat min haja, ja yang akhir, itu disebut mad iwad karena tanda baca fathatain atau tanwin fathah bertemu alif dan diwaqafkan membacanya. Kemudian ada kalimat walau sya'allah. Kalimat sya'a ini disebut mad wajib muttasil dikarenakan ada mad asli sya'a, mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat.
Terakhir ada kalimat ummatan wahidah. Dalam kalimat ummatan wahidah disebut idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah karena ada tanwin fathah atau fathatain menghadapi huruf waw. Tafsiran atau penjelasan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 48 ini, Allah menegaskan, pertama, bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut, dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu. Al-Quran sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Kedua, dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus mampu berkompetisi dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Pertanyaannya, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Di antaranya, pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Mengapa demikian? Karena kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita didapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Kedua, untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan penuh kesungguhan. Bagaimana langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik? Tentunya dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari sekarang. Kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebuah bangsa, apapun hebatnya secara teknologi, tidak akan pernah bisa tegak dengan kokoh jika pribadi manusia dan keluarga yang ada di dalamnya sangat rapuh. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.